ada dari Kendo Kenceng. Prabowo itu ternyata Jokowi jilid 2 katanya. Udah jelas jadinya dia terbol juga. Kendo Kenceng ya, jadi begini. Setiap presiden yang baru itu dia tidak pernah menjalani mulai dari nol ya. Yang pasti presiden-presiden itu menjalankan negara itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pak Soekarno ya, setelah tidak lagi menjabat presiden, diteruskan oleh Pak Harto. Itu Pak Harto meneruskan program-program dan kebijakan-kebijakan dari Pak Karno ya. Dan Pak Soeharto ya, ketika menjadi presiden ya, dia menguatkan ya program-program dan kebijakan-kebijakan yang ada ya, termasuk merevisinya. Dan tentu Pak Harto punya kebijakan dan program-program baru yang dijalankan sebagai presiden. Nah, apakah Pak Harto itu bisa dikatakan presiden Soekarno jilid 2? Ya kan nggak begitu kan? Ya Pak Harto ya Pak Harto, Pak Soekarno ya Pak Soekarno. Nah, tapi kalau Pak Harto menjalankan program dan kebijakannya dari Pak Soekarno, itu bukan berarti Pak Soeharto itu atau Pak Harto itu adalah Pak Soekarno jilid 2 gitu. Nah, begitupun misalnya Megawati dengan Gus Dur gitu kan. Bu Megawati itu kan menjalankan ya kebijakan dan program presiden sebelumnya, Presiden Gus Dur. Nah, apakah Megawati itu Anda sebut sebagai Gus Dur jilid 2? Kan enggak. Nah, begitupun Pak SBY ke Pak Jokowi. Pak Jokowi menjalankan program-program dan kebijakan dari Pak SBY. Nah, apakah Pak Jokowi disebut sebagai SBY jilid 2? Ya kan nggak begitu ya. Nah, itu kalau kita berpikiran seperti Anda dan seperti teman-teman Anda, maka Pak Prabowo ini itu bukan Jokowi jilid 2, tapi itu Soekarno jilid keberapa harusnya, karena Pak Prabowo juga kan menjalankan kebijakan dan program yang pernah ada di zaman Pak Soekarno, pernah ada ya yang ada di zaman Pak Soekarno, yang ada di zaman Pak Soeharto, yang ada di zaman Pak Habibie, yang ada di zaman Pak Gus Dur, Bu Mega, di zaman Pak SBY, masuk Pak Jokowi ya. Jadi kalau cara berpikir kalian seperti itu, artinya Pak Prabowo ini bukan hanya Jokowi jilid 2, tapi Soekarno jilid 2, Soeharto jilid 2, ya, Habibie jilid 2, dan seterusnya. Jadi gitu ya cara berpikirnya. Ada lagi dari Sukerto. Kata Sukerto, Prabowo itu macan ompong. Jadi macan sirkus yang hanya bisa jadi bahan tertawaan penonton. Sukerto ya. Jadi begini Sukerto. Kalau kita bicara macan ompong, apa ukurannya macan ompong ya? Dan pertanyaan ini saya tanyakan ke beberapa orang seperti Anda, nggak ada yang bisa jawab. Karena macan ompong yang kalian maksud itu pun kalian nggak mengerti ya. Hanya karena kalian tidak suka ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, hanya kalian tidak suka dengan negara ini lalu menuduh Pak Prabowo macan ompong.
apa yang membuat Pak Prabowo jadi macan ompong? Apakah ketika Pak Prabowo meneruskan program dari presiden-presiden sebelumnya, maka Pak Prabowo dianggap macan ompong? Ya kan enggak gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo meneruskan program yang dibuat oleh Pak SBY, program yang dibuat oleh Pak Jokowi, program yang dibuat oleh Bu Mega, apakah Prabowo disebut macan ompong? Enggak kan? Nah, kalau definisi macan ompong itu adalah berani bersikap untuk bangsa dan negara, maka Pak Prabowo itu jelas bukan macan ompong ya, karena Pak Prabowo sama dengan Pak Jokowi ya, dengan misalnya dengan hilirisasi ini, bahwa kekayaan alam itu harus harus diproses oleh bangsa sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka Pak Prabowo adalah presiden yang berani dan bukan macan ompong. Sampai hari ini, sampai detik ini, pihak asing masih terus ya mengganggu agar supaya Indonesia tidak melakukan hilirisasi, ya, agar Indonesia tidak menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, agar supaya kekayaan alam Indonesia itu bisa dieksplor oleh bangsa asing. Ya. Dan Pak Prabowo termasuk Pak Jokowi sebelumnya itu keras ya mengatakan kami tidak akan mundur pada pihak asing, kami tetap akan menjalankan hilirisasi. Dan bahkan yang terbaru ini ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI ya Pak Sufmi Dasko, itu di dalam perbincangannya ya beberapa hari lalu itu bicara mengenai hilirisasi, bagaimana percepatan dan penguatan hilirisasi ya. Artinya bangsa asing ya, orang-orang asing, negara asing semakin sulit untuk merampok ya dalam tanda kutip ya, atau makin sulit untuk mengolah kekayaan alam Indonesia untuk keuntungan negara mereka ya. Jadi kalau jadi apalagi nih bilang jadi bahan tertawaan penonton, loh sebenarnya apa yang jadi bahan tertawaan penonton ya, yang jadi bahan yang jadi bahan tertawaan itu adalah pihak-pihak asing yang sudah berupaya, sudah segala macam cara bahkan sampai menggugat Indonesia, itu tidak berhasil. Nah, harusnya kita tertawakan pihak-pihak asing itu, bukan malah Pak Prabowo yang ditertawakan atau dibilang macan ompong. Jadi Sukerto keliru ya. Dari Wahyu 4379, kata Wahyu, pas di luar negeri sangar seperti macan mau menerkam, berani hadapi siapapun. Begitu pulang urusan sama Jokowi dan Luhut langsung jinak. Wahyu ya, ini sering saya dapatkan ya, hal-hal seperti ini. Kan intinya adalah Pak Prabowo di luar negeri ya sebagai seorang presiden, ya dia membawa urusan Indonesia ya, membawa nama bangsa Indonesia. Tentu ketika membawa nama bangsa Indonesia di kancah internasional, Pak Prabowo ya tentu harus punya sikap ya, karena yang dibawa bukan pribadinya Pak Prabowo, tapi yang dibawa adalah negara. Dan di mana kita sama-sama tahu kenapa Pak Prabowo bersikap seperti itu, sama seperti Pak Jokowi ketika beliau menjabat, karena Pak Prabowo tahu saat ini ya bangsa di luar ya sana itu sedang ingin agar Indonesia kembali ya, atau ingin agar Indonesia patuh ya terhadap apa yang diinginkan oleh bangsa-bangsa luar. Salah satunya yang sangat menonjol saat ini adalah urusan hilirisasi kan. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada satupun negara yang bisa mengubah
ya, sikap Pak Prabowo agar supaya hilirisasi ditiadakan di Indonesia. Ya, Pak Prabowo jelas ya, berhadapan dengan negara-negara luar, beliau tidak mundur selangkah pun terkait hilirisasi. Indonesia itu sudah diterpa dengan berbagai macam cara, dari membujuk, ya, berkawan, sampai dengan cara mengancam agar supaya hilirisasi dicabut di Indonesia. Itu tidak membuat Indonesia atau Presiden Indonesia terbuai dengan pertemanan, terbuai dengan pujian, dan takut dengan ancaman. Ya, jadi kalau Pak Prabowo di kancah internasional sangar seperti yang Anda katakan, ya bukankah memang harus begitu? Ya, mempertahankan sikap, mempertahankan konsistensi sebagai sebuah negara yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu tentu ya harus bersikap seperti itu dan tidak mundur selangkah pun. Nah, kalau kembali ke Indonesia, apa yang harus Pak Prabowo lakukan? Apakah dia harus bersikap seperti dia bersikap terhadap bangsa luar? Ya tentu enggak, gitu kan. Dan ya kita harus tahu dari mana Anda dan kalian tahu bahwa Pak Prabowo jinak ya, atau melemah terhadap Pak Jokowi maupun Pak Luhut. Nggak ada kan? Itu kan hanya ucapan-ucapan orang-orang kalah, orang-orang sakit hati, dan orang-orang yang memang tidak menginginkan Indonesia baik-baik saja. Ya bahasanya, wah Pak Prabowo tunduk terhadap Pak Jokowi, tapi ketika ditanya apa tunduknya, nggak ada yang bisa jawab. Ya termasuk Wahyu ini. Ya ketika saya tanyakan juga pasti nggak bisa jawab. Yang ada nanti marah-marah, maki-maki, langsung menuduh pendukung Jokowi gitu kan. Ya bagi saya sih itu tidak ada masalah. Yang paling penting adalah kita melihat presiden-presiden kita ya di kancah internasional itu tidak bisa dibujuk, tidak bisa dibuai dengan pujian, dan tidak takut dengan ancaman, termasuk ancaman terkait hilirisasi ini. Harusnya kita bangga, bukan malah merendahkan pimpinan kita. Ada lagi dari Ahyar Pusri 5778. Kata Ahyar, katanya Prabowo tidak takut sama Jokowi, tapi cuma omong-omong doang. Buktinya sampai dengan sekarang belum berani adili Jokowi, CS. Ahyar ya, jadi begini Ahyar. Pertama, Pak Prabowo itu adalah seorang presiden. Kalau seorang presiden itu adalah lembaganya lembaga eksekutif. Ya. Nah, kalau bicara soal adili Jokowi atau adili siapapun, Pak Prabowo itu tidak punya kewenangan apapun, ya, karena itu adalah kewenangan lembaga yudikatif. Jadi Ahyar ini harus mengerti ya, ada 3 lembaga di Indonesia, ada lembaga eksekutif yaitu presiden, lembaga legislatif DPR, dan yudikatif ya yaitu seperti MK dan pengadilan gitu kan. Itu adalah lembaga yang terpisah yang punya kewenangan masing-masing ya, sehingga kalau sampai Pak Prabowo ikut campur ya urusan yudikatif, tentu Pak Prabowo melanggar tatanan di Indonesia. Jadi itu dulu yang harus Ahyar mengerti, bahwa Pak Prabowo tidak bisa mengadili siapapun di negara ini karena beliau adalah seorang presiden dan beliau adalah lembaga eksekutif. Nah, kedua, sering saya tanyakan ya kepada orang-orang seperti Ahyar ini, sering, apa kesalahan Pak Jokowi? Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi sehingga membuat Anda dan kalian ini merasa dirugikan? Apa?
tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Karena memang ketika Ahyar dan kawan-kawannya menyampaikan adili Jokowi, mereka tidak mampu menyampaikan apa kesalahan Pak Jokowi, apa pelanggaran Pak Jokowi, ya. Dan seseorang bisa dikatakan melanggar hukum itu sudah harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang itu terbukti melakukan kesalahan. Dan sampai detik ini, ya, Pak Jokowi tidak pernah divonis, ya, di pengadilan bersalah. Makanya kalau, ya, Ahyar dan kawan-kawan mengatakan bahwa Presiden Prabowo sampai hari ini tidak berani mengadili Pak Jokowi, ya jelas bahwa Ahyar dan kawan-kawan adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam berpikir, tidak mempunyai pendidikan yang bagus terkait aturan di negara ini, dan tidak mengetahui bahwa hukum itu atau putusan seseorang menyatakan bersalah atau tidak itu tidak bisa hanya klaim dari Ahyar dan kawan-kawan, atau tidak bisa hanya berdasarkan klaim dari pihak-pihak yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, ya. Jadi Ahyar dan kawan-kawan, saya tantang sekarang untuk menyampaikan di mana kesalahannya Pak Jokowi dan di mana putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi terbukti bersalah. Ditunggu.